Kejadian itu terjadi 1 tahun yang lalu, di mana saya akan berangkat bekerja. Saya dinas malam. Saat itu saya akan mengendarai kendaraan karena jarak dari rumah saya dan tempat kerja itu juga terlalu jauh. Biasanya saya sering berdoa, tetapi entah kenapa saat itu karena terburu-buru saya tidak berdoa. Di tengah perjalanan saya mendengar ada suara yang begitu keras terjadi di depan saya. Saya yakin kalau itu ada kecelakaan. Saya mengurangi kecepatan motor saya dan kemudian dengan tidak terduga motor itu ternyata menghampiri saya dan menabrak saya. Saya terpental jauh ke arah pinggir jalan, jadi bukan ke tengah jalan. Mungkin kalau saya sudah ke tengah jalan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Untung lagi motor itu terseret jauh kurang lebih 5 meter, tetapi saya tidak ikut di dalam motor itu karena saya sudah terpental jauh dari motor itu. Apa yang terjadi di situ? Ternyata motor saya terseret masuk ke dalam mobil, di bawah mobil. Di situ saya lihat sendiri motor itu menabrak saya dan apa yang saya sebut, Tuhan Yesus, tolong saya. Ternyata saya kecelakaan. Di situ saya bersyukur. Yang pertama saya cari adalah kaki dan tangan saya. Untung saja kaki saya masih. Coba kalau kaki saya sudah putus, saya pasti tidak bisa berjalan dan saya tidak bisa merawat pasien saya. Banyak sekali orang yang datang dan menolong saya. Saya mendengar mereka mengatakan saya meninggal orang ini pastinya, karena kecelakaan itu terlalu keras sekali. Saya sadar dan saya dibawa ke pinggir sama orang banyak. Saya ditanya nomor teleponnya berapa. Saya sampai lupa nomor telepon suami saya yang harus saya hubungi. Terus saya ditenangkan dan ada seorang bapak yang baik hati menolong saya. Tas saya diambil, diamankan karena saat itu malam hari dan gerimis itu datang saat itu. Jadi setelah saya tenang, saya minta tolong bapak itu menghubungi suami saya. Saya sungguh sedih sekali karena motor yang saya tumpangi itu masuk ke dalam mobil dan rusak, nggak ada sama sekali yang masih utuh. Saya sempat marah dengan bapaknya yang naik motor, yang nyetir motor itu. Kenapa saya jalan baik-baik kok bapak tabrak saya? Padahal saya tidak pernah melanggar marka dan saya berjalan di jalan yang benar. Karena orang yang menabrak itu sudah tua dan saya teringat ayah saya. Teringat kalau itu seandainya ayah saya pasti juga tidak rela kalau orang itu saya caci maki. Tetapi saya bersyukur karena kejadian itu Tuhan masih beri keselamatan buat saya. Saat itu memang tangan saya sakit sekali. Saya masih takut kalau tangan saya itu putus. Saya meminta tolong bapak itu untuk menelpon ke rumah sakit untuk memberi bantuan di mana biar ambulan datang menjemput saya. Tidak lama kemudian teman-teman saya beserta ambulan itu datang dan menolong saya. Melihat motor saya yang seperti itu, dia berkata, sungguh luar biasa terjadi atas hidupmu. Motor kamu saja rusak sampai nggak ada yang benar satupun, tetapi kamu masih diberi keselamatan. Kamu masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit dan saya lebih bersyukur lagi. Ternyata hasil ronsen tidak ada satupun tulang saya yang patah. Di situ saya merasakan betapa sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Jika saya meninggal atau patah di kaki atau di tangan, saya tidak bisa memberi pertolongan untuk pasien-pasien saya.
Dan saya juga tidak rela kalau saya saat itu meninggal, anak-anak saya masih kecil. Dan saya sempat berdoa sama Tuhan, kenapa saya lupa untuk meminta pertolongan sama Tuhan di saat saya akan berangkat bekerja? Kenapa saya lupa meminta berkat sama Tuhan? Kenapa saya lebih tergesa-gesa dan tidak percaya sama Tuhan? Sampai saat ini Tuhan masih memberikan kehidupan untuk saya, karena Tuhan masih percayakan saya untuk melayani pasien saya. Apalagi untuk saat pandemi seperti ini, saya harus merawat pasien saya di ruang corona, dimana di situ mungkin orang takut untuk merawat orang yang terkena corona. Tetapi saya kuat, saya yakin semua itu karena rencana Tuhan. Tuhan pakai saya untuk memberikan pelayanan untuk pasien saya. Saat itu sempat takut dan khawatir, apa yang akan terjadi jika saya tidak punya motor? Nanti saya bagaimana untuk berangkat bekerja? Kemudian Tuhan memberikan mukjizat lagi untuk saya, di mana 1 bulan kemudian ayah saya memberikan hadiah motor untuk saya. Saya bersyukur punya orang tua yang begitu baik, yang masih memberikan pertolongan buat saya. Karena itu saya yakin semua rencana Tuhan. Dari kejadian itu saya ambil hikmahnya, jangan pernah melupakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus yang selalu menolong kita dimanapun kita berada. Di saat susah, di saat sedih, Tuhan selalu menolong kita. Mulai saat ini, anak saya dari kejadian itu, ketika saya mau berangkat bekerja, dia selalu memegang tangan saya, dia selalu mengajak berdoa. Jangan lupa berdoa, karena Tuhan Yesus selalu menolong Bunda, karena Tuhan Yesus selalu menyertai Bunda dimanapun Bunda berada. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, karena Tuhan masih beri kesempatan untuk kehidupan saya sampai saat ini. Saya masih Tuhan percayakan untuk merawat anak-anak saya, untuk melayani suami saya, untuk melayani pasien-pasien saya, dan untuk melayani Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah ceritaku dan dirinya. Bagaimana dengan Anda? Tuhan Yesus memberkati.